Bab 1063. Kalian akan pergi begitu saja? Mau coba? Ucap warrior yang. Irene An mengangguk, pikirannya bergerak sedikit, dan baju sirah api langit tiba-tiba berubah menjadi nyala api dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah waktu yang lama, seberkas nyala api keluar dari tubuh Irene An, dan kemudian, tubuh Irene An tertutupi oleh sisik merah api yang padat. Irene An bergerak sedikit, setelah beberapa saat, dia memandang warrior yang dan berkata, ini sangat lembut dan nyaman. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan seberkas energi pedang yang disertai dengan jiwa pedang alam ketiadaan ditembakkan pada Irene An, diikuti dengan satu suara pelan. Energi pedang itu menghilang, tapi tidak ada apapun yang terjadi pada sisiknya. Lumayan, sulit bagi master pendekar suci biasa untuk mematahkan baju besi ini. Warrior yang tertawa. Irene An sedikit mengangguk, lalu berkata, wanita yang tadi itu sedang memperingatkan kita. Ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi serius, dia berkata, jika itu aku juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekarang, meskipun mereka tidak memiliki bukti, ditambah sebelumnya aku juga sudah membuat masalah, jadi untuk sementara mereka tidak bisa apa-apa juga kepada kita. Namun, mereka pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Apa rencanamu? Irene An bertanya. Warrior yang tersenyum, dan berkata, bisa punya rencana apa aku? Sambil jalan sambil lihat situasi. Ngomong-ngomong, jika kita berdua bersatu, seberapa yakin kita mampu membunuh orang tua berjubah abu itu? 10%. Ucap Irene An. Aku juga merasa begitu. Warrior yang tertawa dan berkata, ayo kita berlatih. Irene An mengangguk. Warrior yang duduk bersila di lantai, dan kemudian mulai menarik kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Sekarang dia menaruh perhatian besar pada tubuh fisik, dia telah berkali-kali membuktikan bahwa memiliki fisik yang kuat sangat menguntungkan. Apalagi, meski alamnya belum mencapai pendekar suci saat ini, tubuh fisiknya sudah melampaui pendekar setengah suci. Alam fisiknya saat ini harusnya sudah mencapai alam keberanian dewa. Jika dia mencapai alam kekuasaan dewa, maka, bahkan tanpa pedang, dia memiliki keyakinan untuk bisa membunuh seorang pendekar suci tingkat menengah. Pokoknya, entah itu ilmu pedang atau tubuh fisik, dia akan berusaha untuk menaikkannya. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, serangan balik yang dibawa oleh kekuatan bintang masih menakutkan, tetapi tidak akan sesengsara sebelumnya. Selama masa pelatihan, Devano Lin terus-menerus mengirim beberapa buah alam dewa atau yang lain. Terhadap semua ini, warrior yang secara alami menerima semuanya. Baginya, sayang jika tidak diterima. Dalam beberapa hari terakhir, ditambah yang sebelumnya, dan apa yang dimuntahkan Shiro serta dihadiahi oleh Devano Lin, sekarang ini dia sudah memiliki 35 batu kecubung. 35 batu kecubung jelas tidak banyak, tetapi bagi warrior yang itu sudah cukup untuk saat ini. 2 hari kemudian, warrior yang membuka kedua matanya, membuka mulutnya sedikit, dan mengeluarkan napas kotor darinya. Kemudian dia bangkit dan menggerakkan anggota tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara krek di sekujur tubuhnya. Warrior yang mengulurkan tinjunya, dan kemudian perlahan mengepalkannya. Saat tinjunya terkepal, ruang di sekitar tinjunya tiba-tiba berputar, tetapi segera, dia melepaskan tinjunya, dia tidak ingin membuat masalah di sini. Kekuatan fisikmu telah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Irene An berjalan ke arah warrior yang dan berkata dengan perlahan. Warrior yang tersenyum dan berkata, jika aku tidak menjadi lebih kuat,
bukankah penderitaan aku akhir-akhir ini akan sia-sia? Tapi sayang, itu hanya bertambah kuat sedikit saja, masih jauh dari alam yang ingin kucapai. Jalan sungguh panjang. Dalam perjalanan seni bela diri, kita baru saja mulai. Irene An berkata, semakin kuat kamu, semakin kamu akan menemukan bahwa kamu sebenarnya sangat kecil. Warrior yang mengangguk dan berkata, waktu kamu dan aku berada di benua pendekar hitam, kita berdua diberikan nama Kaisar Pedang dan Dewa Pendekar. Pada waktu itu, kita bisa dibilang penuh semangat. Setelah tiba di dunia spiritual, aku menemukan bahwa ada terlalu banyak orang hebat di sini. Meskipun kita juga lumayan, masih ada banyak orang yang lebih hebat dari kita. Ketika masih muda, siapa yang tidak sembrono? Sebuah senyum muncul di mulut Irene An ketika dia mengingat kejadian saat itu. Bum bum. Pada saat ini, pintu tiba-tiba berbunyi. Masuk. Warrior yang melihat ke pintu. Tak lama kemudian, Dewa Ketiadaan masuk ke dalam kamar. Dewa Ketiadaan melirik Irene An dan Warrior yang, lalu tersenyum, dan berkata, pagi. Senyummu ini benar-benar ingin kupukul. Kata Warrior yang, mari kita duel. Irene An menatap Dewa Ketiadaan, matanya sedikit tidak bersahabat. Berhenti. Dewa Ketiadaan mengangkat tangannya dan berkata, aku menyerah, bisa kan? Bicaralah. Warrior yang tertawa. Dewa Ketiadaan berkata, kita akan tiba di kota Tiandu dalam waktu setengah jam. Kota Tiandu ini termasuk kota kecil di luar Shenzhou di daratan tengah. Disinilah orang-orang dari semua tempat harus lewat untuk masuk ke Shenzhou di daratan tengah. Oleh karena itu, tidak hanya orang dari Shenzhou di daratan tengah, tetapi juga orang-orang dari Qingzhou, Yuzhou, Yunzhou, dan Lanzhou. Oleh karena itu, di sini sangat kacau dan agak berantakan. Tapi untungnya, selama kita membayar biaya perlindungan di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Biaya perlindungan. Warrior yang sedikit bingung. Dewa Ketiadaan mengangkat bahu dan berkata, aturan yang ditetapkan oleh seorang bos kota Tiandu, setelah membayar biaya perlindungan, selama kamu tidak sengaja membuat masalah umumnya tidak akan datang kepadamu. Jika tidak, bahkan jika tidak ada salah pun akan ada masalah. Warrior yang melirik Dewa Ketiadaan dan berkata, kamu takut kami berdua tidak mau membayar, jadi kamu datang terlebih dahulu untuk mengingatkan kami, kan? Dewa Ketiadaan menyeringai dan berkata, sungguh, aku benar-benar khawatir. Bukannya aku takut masalah, tetapi karena di beberapa tempat ada sistem dan aturannya sendiri, aku tidak berpikir kita harus menjadi orang pertama yang sok berani. Bagaimana menurut kalian? Warrior yang tersenyum dan berkata, aku bukan tipe orang yang tidak punya otak, kata-kataku masih itu, orang tidak menyinggung aku tidak menyinggung orang. Dewa Ketiadaan mengangguk dan berkata, setelah turun dari kapal awan, kami segera berangkat ke formasi pengirim dalam kota ke dunia Bangau Putih. Dunia Bangau Putih. Warrior yang bingung. Kekuatan level berlian, ada monster super tua yang jaga. Monster tua semacam ini memiliki kemampuan untuk membuka ruang terpisah. Bagi mereka, itu hanyalah masalah kecil. Oleh karena itu, umumnya kekuatan level berlian memiliki alamnya sendiri yang terpisah. Dan dunia di luar alam ini ditempati oleh kekuatan-kekuatan kecil itu, kata Dewa Ketiadaan. Ternyata begitu. Warrior yang mengangguk, lalu memandang Dewa Ketiadaan dan berkata, kali ini aku pergi ke perguruan rusa putih bukan untuk pergi bermain, aku pergi untuk menantang perguruan, apakah kamu yakin ingin mengikuti aku?
Dewa Ketiadaan merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, apakah kamu tahu mengapa ayahku ingin aku mengikutimu? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Dewa Ketiadaan berkata, karena dia merasa kamu bisa mencari masalah. Dengan mengikutimu, pasti ada masalah yang terus-menerus muncul. Wajah warrior yang dipenuhi dengan garis-garis hitam. Dewa Ketiadaan berkata lagi, dia mengatakan kepadaku bahwa meskipun dia tidak tahu pengalaman kamu sebelumnya, dia menemukan satu hal setelah kamu muncul di Kingsu, yaitu, masalahmu tidak ada hentinya. Kemudian dia juga menemukan bahwa setiap kali kamu menemui masalah, setelah itu, kekuatanmu akan meningkat, dan menurut informasi yang dia terima, kamu terus berlatih keras. Singkatnya, dia merasa dengan aku mengikutimu, aku bisa semakin terlatih, dan perguruan rusa putih ini adalah perhentian pertama untuk proses pelatihanku. Berbicara sampai di sini, Dewa Ketiadaan mengubah topik dan berkata, sebenarnya, aku pikir aku bukan anak kandungnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membiarkan aku mengikuti kamu? Dia juga meminta aku untuk mengikutimu menantang perguruan rusa putih. Kurasa dia mencoba membunuhku dengan cara sembunyi-sembunyi. Warrior yang. Pada saat ini, ketiganya merasa kapal awan berhenti. Sudah sampai, kata Dewa Ketiadaan. Warrior yang mengangguk, dan mereka bertiga lalu meninggalkan kamar. Begitu mereka keluar dari kamar, sebuah kota muncul di hadapan mereka bertiga. Besar. Sangat besar. Ini adalah kesan pertama warrior yang. Kota Yunxiao dan kota Yunhai sudah cukup besar, tetapi dibandingkan dengan kota Tiandu di depan mereka, mereka seperti anak kecil yang dibandingkan dengan orang dewasa. Segera, ketiganya dan sekelompok orang datang ke gerbang kota. Warrior yang menemukan bahwa semua orang telah menyerahkan satu batu kecubung sebelum mereka diizinkan memasuki kota. Dan pada saat ini, seorang pria tiba-tiba melompat tepat di atas dua penjaga di depan gerbang kota, dan kedua penjaga itu tidak menghentikannya, hanya mencibir. Orang ini pasti akan mati. Dewa Ketiadaan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sebuah jeritan terdengar dari dalam kota, dan kemudian sesosok mayat terbang keluar darinya. Benar-benar sombong, ucap warrior yang. Yang penting terbiasa saja. Dewa Ketiadaan tersenyum. Ketika warrior yang bertiga tiba, warrior yang tidak melanggar aturan, dia akan mengambil batu kecubung, namun, pada saat ini, Devanolin tiba-tiba berdiri di depannya, dan kemudian tersenyum sambil berkata, Saudara Ye, biar aku yang membayar biaya masuknya, anggap saja sebagai niat baik dariku. Sambil berkata, dia langsung mengeluarkan beberapa batu kecubung dan melemparkannya ke kedua penjaga itu. Setelah melakukan semua ini, dia melirik Irenean dari sudut matanya, dan ketika dia menemukan bahwa pihak lain tidak menatapnya, dia juga tidak mempermasalahkannya. Saudara Lin, kamu sungguh setia kawan. Warrior yang mengacungkan jempol kepada Devanolin. Memang sangat setia kawan. Dewa Ketiadaan pun mengacungkan jempol. Devanolin tersenyum sedikit, lalu berbalik dan berjalan ke kota dengan sangat keren. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia percaya bahwa tiga orang di belakangnya akan mengikutinya dan memeluk pahanya erat-erat. Tuan muda, mereka tidak mengikuti. Pada saat ini, Tetua Lin di sampingnya tiba-tiba berkata. Devanolin mengerutkan kening, berbalik dan melihat sekeliling, terlihat warrior yang bertiga berjalan ke arah lain. Devanolin tercengang sejenak, lalu tubuhnya bergerak, lalu berhenti di depan warrior yang, dan berkata, kalian mau kemana? Warrior yang tersenyum dan berkata,
tentu saja pergi ke tempat yang kami tuju. Di mana? Devanolin bertanya lagi. Maaf, tidak bisa dikatakan. Warrior yang tersenyum. Devanolin berkata, kalian akan pergi begitu saja. Kalau tidak, tanya warrior yang. Devanolin menatap warrior yang dalam-dalam, lalu berbalik untuk melihat Irenean, matanya penuh kelembutan. Dia berkata, Nona Ye, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah. Irenean langsung menyela kata-katanya. Devanolin melirik Irenean, lalu ke warrior yang, dan akhirnya berkata dengan ekspresi suram, kamu mengerjai aku. Warrior yang membuka matanya lebar-lebar dengan wajah polos. Bersambung.